Oke, salam sakit untuk semuanya. Kembali lagi di channel Tim Dokter Surabaya. Oke, hari ini saya akan menjelaskan tutorial gimana sih cari mengasih ngasih makan lobster air tawar yang pas takarannya, jadi nggak kurang nggak lebih. Nah, oke, nanti saya jelaskan. Mari nyimak cara saya melakukannya. Oke. Nah, oke ya, ini saya akan ajarkan cara bagaimana ngasih pakan lobster air tawar. Caranya itu istilahnya nggak terlalu berlebih dan kurang, jadi istilahnya pas lah, untuk seberapa kenyangnya itu pas. Nah, di sini ada lobster saya indukan ya. Indukan ini lumayan nih, banyak nih. Ini kolam saya ini pemijahan ini ukurannya 2 meter, panjangnya, lebarnya 1,5. Nah, ini jangan dicontoh, soalnya ini nggak pakai shelter. Saya tadi nggak pakai sembunyian. Kalau nggak pakai sembunyian itu harus ada pengontrolan setiap jam. Memang sengaja saya masukkan indukan ini biar tebar padat istilahnya. Nah, jadi misalnya ini lobster nih. Jadi ini nanti saya akan kasih pakan berupa pelet ya. Jadi berupa pelet. Nah, ini pelet ya. Jadi caranya kita ngasih makannya itu ambil seginilah, secukupnya dulu lah. Kita tebar tuh ya, kita tebar yang rata. Nah, ini nanti akan kelihatan tuh. Nah, nanti akan kelihatan istilahnya pakannya nih, dia lagi makan tuh. Ya kan. Nah, ini lobsternya lagi makan tuh. Nah, jadi gini, lobster ya, jadi kita harus menunggu dulu sampai habis, sekiranya ada berapa biji yang tersisa. Jadi kita tunggulah 5 menit 10 menit ya. Kalau misalnya yang ditebarkan tadi itu sekiranya sudah habis, nah ini sisanya nih, selama 10 menit kalau sudah habis berarti dia masih kenyang kan. Kita tebar lagi dikit, kita tunggu lagi 10 menit. Kalau 10 menit ada sisa sedikit, antara 5 butir atau 7 butir atau hampir 10 butir, itu berarti kebanyakan, itu dikurangin. Dan segitulah takarannya. Jadi nggak harus pelet aja sih, jadi bisa kayak kecambah, kacang hijau, jagung rebus ya kan. Tapi kalau kecambah ini perilakunya dia harus direndam air panas. Nah, tapi jangan direbus ya, takutnya kalau direbus itu dia cepat hancur di air, jadi harus direndam dengan air panas. Fungsinya direndam air panas itu agar si lobster itu lebih mudah untuk mengambil. Jadi kalau lobster pakannya ngambang, dia nggak bisa ngambil kan. Nah, kecuali kalau ada kursi, ada tangga di bawah air, dia akan naik tuh, akan ngambil kecambah itu di atas. Nah, pakan yang tersisa itu kalau misalnya banyak sisa, itu mengakibatkan amoniak ya, otomatis amoniak yang sangat tinggi. Nah, akibatnya apa? Kalau amoniak terlalu tinggi, itu akan mengakibatkan atau menyerap kadar oksigen di dalam air. Jadi oksigen itu akan berkurang dan lobster itu akan stres dan airnya mati. Jadi takarannya, jadi nggak langsung biur. Jadi dilihat aja dulu. Misalnya dikasih lobsternya ada 10 biji misalnya nih, 10 ekor nih misalnya nih. Kita mau ngasih makan kecambah. Coba kita kasih kecambahnya 10 biji dulu. Ya kan, ditebar. Ya kan? Nanti dilihat 10 menit kecambah itu habis enggak dalam 10 menit. Kalau habis, ditambahin lagi dikit, jangan 10 biji tapi 5 biji, nggak apa-apa, ditungguin lagi 10 menit.
kalau misalnya habis sisa ada 1 atau 2 biji, berarti segitu kenyangnya. Jadi nextnya tinggal bisa ngira-ngira seberapanya. Kebanyakan pembudidaya yang gagal itu yang kebanyakannya mati, terus amoniaknya terlalu tinggi, itu kebanyakannya dari kasih makannya sangat berlebih sekali. Nah, jadi mending si lobster itu ngasih makannya kurang dibandingkan banyak sisa, itu yang bahaya. Nah, yang mungkin teman-teman yang harus tahu, lobster misalnya gini nih, pagi ngasih makan, ya kan? Misalnya teman-teman pagi ngasih makan, nggak tahu takarannya lah, asal masukin aja. Nah, nanti kalau sorenya atau malamnya mau ngasih makan lagi, ternyata masih ada sisa nih pagi hari, ya kan? Nah, pasti di pikirannya teman-teman ini, wah nggak apa-apa, nggak usah dikasih makan lagi lah, karena masih ada sisa di pagi hari. Itu si lobster itu saya jamin nggak akan makan sisa makanan yang di pagi hari tadi. Kenapa? Karena lobster itu suka yang fresh. Dia lebih suka makanan yang fresh dibandingkan makanan yang sisa atau makanan yang mengendap terlalu lama di dalam air. Nah, itu. Jadi ya nggak tahu lagi kalau lobsternya yang lain yang punya orang sana atau punya orang sini, nggak tahu. Tapi kalau lobster saya, dia nggak suka makanan sisa yang mengendap terlalu lama. Jadi baru dikasih makanan baru lagi, baru dia mau makan. Nah, itu yang harus istilahnya harus diperhatikan dalam budidaya lobster air tawar. Nah, jadi air kotor itu bisa pengaruhnya pasti otomatis ke airnya, ya kan? Terus kadar amoniaknya tinggi, amoniak terlalu tinggi mengakibatkan kadar oksigen juga rendah, pasti kotor, keruh, ya kan? Nah, dan yang terpenting itu lobster gini, jadi kalau kotorannya seperti ini, nah teman-teman, nah ini kotoran seperti ini, jadi kalau mau sistemnya mas, cara membersihkannya gimana, atau dikuras total kah? Nah, lebih baik jangan dikuras total, jadi cukup. Nah, ini kan kotoran yang mengendap nih, ini kotoran sebenarnya kotoran dari airnya, dari debu, karena kotoran lobster itu beku dia, jadi kaku di dalam air. Nah, jadi kalau perilakunya untuk membersihkan, jadi sedot aja pakai selang nih, kotorannya aja, jangan dibuang total. Nanti kalau dibuang total, nah itu yang bisa bahaya, nanti dia bisa stres dan akhirnya adaptasi lagi. Jadi cukup disedot kotorannya aja pakai selang nih. Nah, disedot dari ke bawah. Nah, kenapa saya bilang sedot? Karena karena atasnya ini masih bening. Jadi kalau dibuang total kan, jangan, karena ini adalah kualitasnya airnya bagus nih. Jadi yang dibuang adalah kotoran yang hitam-hitam ini. Nah, jadi dibuang nanti kotoran yang hitam-hitam seperti ini. Itu. Jadi jangan sampai kebanyakan kematian itu dikuras total tuh. Ya emang bener kan, ada yang bilang mitra saya, mas saya soalnya nggak apa istilahnya terganggu kalau ngelihat kotoran seperti ini, mesti saya kuras aja sampai bersih. Dikuras, habis itu lobsternya ditaruh di ember, ya kan, dilapin, habis itu diisi air baru, lobsternya dimasukin. Ternyata besoknya kok pada stres, pada lemes, akhirnya pada mati. Karena air yang lama di sini ini pasti beda dengan air yang baru, itu udah jelas, pasti dari pH-nya, ya kan, dari kadar oksigennya atau DO-nya itu pasti beda lah. Kadar oksigennya yang di dalam air pasti rendah, ini kan sudah tinggi dia, biasanya cukup, ya kan. Nah, jadi lebih baik, dan juga kan nguras lagi malah capek juga kan, nguras lagi, diisi lagi, nguras lagi, aduh capek, ya kan. Mending disedot kotorannya aja pelan-pelan, ini yang hitam-hitam, setelah itu baru diisi air baru lagi separuhnya. Jadi kalau nguras disedot gini kan pasti dia hilang separuh kan. Nah, itu bisa ditambahin air baru. Oke, untuk teman-teman jangan lupa ya subscribe-nya, ya kan, like and comment, kalau bisa share ke semua teman-teman, ke yang lain juga, mungkin ke temennya, ke keluarganya, ke pacarnya, share langsung aja. Jadi ayo, mungkin barangkali yang pengen minat budidaya lobster, silahkan bisa langsung hubungin ya, nomor HP saya ada nanti di deskripsi,
jangan lupa ya subscribe ya, nanti istilahnya bisa dapat ilmu-ilmu lagi yang baru. Nanti saya jelaskan secara detail pelan-pelan, karena ya mohon maaf, yang saya kasih ilmu ini adalah sesuai dengan pengalaman saya selama budidaya. Oke teman-teman, salam capit untuk semuanya. Semoga yang budidaya lobster yang mulai dari ini ya, saya doakan semua berhasil ya, berhasil, sehat semua lobsternya. Oke, salam capit Indonesia.